Beberapa hari lagi kita memasuki bulan Ramadan, atau insya Allah Jumat depan, Jumat terakhir dan malamnya kita tarawih, dan Sabtunya insya Allah kita melaksanakan ibadah puasa. Dan tahun ini kita sama-sama serentak seluruh Indonesia, mudah-mudahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang saya bacakan tadi merupakan dasar dan itu terulang-ulang. Kalaupun yang berbeda bagaimana cara membahasakan, tapi dalilnya sudah itu. Jadi hai orang-orang yang beriman, kita ini semua orang-orang yang beriman, dan sekaligus juga orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu intinya adalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan berdasarkan ini kita tidak keluar dari dasar-dasar Islam kita. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, buniyal Islamu ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaum ramadan hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk kesempurnaan keislaman kita itu ada 5 dasar. Pertama, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, kita melaksanakan perintah sholat yang wajib 5 kali sehari semalam. Yang ketiga, kita mengeluarkan zakat. Yang keempat, kita berpuasa Ramadan, dan yang terakhir kita melaksanakan ibadah haji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 dasar inilah yang mengantarkan kita untuk kesempurnaan keislaman kita. Ini tidak dilaksanakan secara keseluruhan, maka tentu rukun Islam kita itu bolong-bolongnya. Bahkan boleh jadi antara rukun-rukun yang lain tidak dilaksanakan, tidak diterima. Amalan yang ke depan kita beribadah puasa dan mengeluarkan zakat tidak akan diterima kalau salah satunya tidak dilakukan. Ya, kita kembali dari pertama, yang rukun Islam yang pertama, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini kita tanamkan dalam keyakinan kita bahwa apapun kita komitmen dalam kalimat syahadat ini, mau mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan ucapan kalimat syahadat ini kita tuangkan di dalam ibadah kita, yaitu kita melaksanakan ibadah salat. Kemudian kita menyempurnakan keislaman kita. Kita sudah Islam, tapi untuk meyakini lagi, untuk mengislamkan anak kita, keluarga kita, diulang lagi, dipandu lagi, supaya ada keyakinan tertanam di dalam hati kita. Nah, ada pun yang bagi penganut yang lain mau masuk agama Islam, ya silakan mengucapkan kalimat syahadat. Tentu ada syarat-syaratnya, membersihkan diri dulu dari hadas, dikatakan hadas kecil dan hadas besar.
Dan masih banyak kita melakukan membentuk rumah tangga yang baru, ya lakukan, harus bersakti mengucapkan doa kalimat syahadat. Tapi intinya bahwa di dalam sholat itu ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu paling tidak 5 kali sehari semalam dalam sholat 5 waktu pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Muhammad sebagai utusan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengerjakan salat. Karena salat itu salat yang dimaksud adalah salat 5 kali sehari semalam. Kalau salat itu as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Kalau sholat kita itu kita laksanakan berarti kita tegakkan dalam suatu tiang bangunan, ya. Kalau bangunan itu tiangnya tegak, maka insya Allah akan kuat. Jadi barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Tapi sebaliknya, apabila bolong-bolong berarti meruntuhkan agama. Jadi oleh karena itu, insya Allah kurang lebih seminggu lagi kita memasuki bulan puasa. Insya Allah Sabtu depan, marilah kita sempurnakan ibadah sholat kita. Kalau kemarin bolong-bolong, marilah kita sempurnakan dengan diikuti dengan istighfar. Kita bermohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. Ya, kalau ada sebagian pendapat yang bisa diganti bolong-bolongnya itu dengan melaksanakan sholat dan sebelum memberi salam itu sudah sekali untuk melepaskan kala-kala kita, alpa-alpa kita yang selamat. Tapi ya tentu semampu yang kita ingat, selebihnya itu istighfar. Makanya itu kita disuruh untuk beristighfar. Rasulullah saja sudah dijamin masuk surga itu beristighfar 100 kali dalam satu hari semalam. Itu Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Apalagi seperti kita ini, pasti ada, termasuk saya pasti ada kehilafan dan kesalahan. Selalu beristighfar paling tidak 100 kali, bahkan melebihi dari itu. Setiap duduk 5 kali semalam 100 kali, tambahin lagi, bisa sampai 1000, bisa, tergantung dari kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita mengeluarkan zakat. Zakat ini ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat harta, ya. Zakat fitrah itu dikeluarkan begitu masuk waktu puasa hari pertama sampai akhir Ramadan. Tapi ya selama ini ya nanti beberapa hari mau Idul Fitri baru kita rame-rame store kurang lebih 4 liter beras, ya, atau diuangkan sesuai harga beras. Itu zakat fitrah. Setiap jiwa bagi yang mampu, yang tidak mampu kan tidak dibebankan. Dan zakat harta, ia sesuai, ada zakat harta yang dimiliki misalnya seorang pedagang, itu sekali setahun nisabnya. Ada juga spontanitas atau rutinitas atau sewaktu-waktu musim-musiman. Ya seperti contohnya seorang yang tender pengusaha sekali-sekali mungkin 2 kali setahun atau 1 kali, pada waktu tendernya itu mendapat keuntungan, maka dikeluarkanlah zakatnya selain
dikeluarkan biaya-biaya rutinitas, misalnya ongkos pajaknya, biaya kebersihan, biaya-biaya insentif petugas diselesaikan semua. Sisanya dikeluarkan 2,5%. Seorang pengacara seperti itu juga dikeluarkan pengacara biaya hotel, sisanya dikeluarkan 2,5%. Maksud saya zakatnya. Kemudian ongkos atau sewa rumah 100 juta 1 tahun, dikeluarkan dulu biaya rutin, misalnya pengecetan, biaya lab dan lain-lain, upaya yang jaga. Selebihnya itu dikeluarkan 2,5%, itu zakat fitrah. Kalau zakat harta, kalau zakat fitrah itu dikeluarkan setahun itu 4 liter beras. Jangan sampai lupa, karena kalau lupa tidak sama dengan memerdekakan budak. Diperhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah puasa Ramadan. Ke depan lagi sudah kurang lebih seminggu lagi kita berpuasa Ramadan, di mana puasa Ramadan ini adalah diwajibkan bagi kita sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu. Nah, cuma puasanya orang-orang terdahulu setiap hari yang dilakukan oleh Nabi Idris. Begitu terganti Nabi Muhammad yang 12 bulan, tinggal 1 bulan, 11 bulan free, dan 1 bulan kita melaksanakan ibadah. Dan apabila kita sudah melaksanakan 1 bulan penuh, ada disunatkan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Jadi ternyata indeksnya berpuasa 1 bulan ini sabarnya itu 10 sama dengan 10 hari. Jadi 10 kali 30 300. Sedangkan puasa Syawal 6 hari, 1 harinya sama dengan 10 hari, kali 6 berarti 60 hari. Jadi 6 berat 300 kali tambah 60 hari berarti 360 hari. Dalam 1 tahun sama dengan 360 hari. Jadi indeksnya puasanya Nabi Muhammad sama dengan puasanya orang-orang yang terdahulu selama setiap hari, itu sama. Jadi oleh karena itu dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW kita bersyukur. Kemudian yang terakhir kita melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji tentu bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak dibebani. Yang mampu lalu tidak melaksanakan ibadah haji, itu berarti dituntut nanti di hari kiamat. Jadi oleh karena itu bagi yang mampu ya segera kita berencana. Jadi itulah karena waktu yang sangat membatasi kita. Demikian khutbah singkat saya dengan kesimpulan bahwa marilah kita melengkapi keislaman kita. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan ibadah sholat rutin 5 kali sehari semalam. 3, kita mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang terakhir, melaksanakan ibadah haji. Demikian khutbah singkat saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa min tilawatihi innahu huwal ghafurur rahim.